Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwiana Putri Cahyaningrum, Hanifah Khairati, Raja Syahla Medina Lailafna, Risa Agustina, Sarmila, dan saya sendiri, Wardah Agil Gholiyah. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari psikologi perkembangan, yaitu perkembangan balita pada usia 3-4 tahun. Di video kali ini, materi pertama yang akan kami bahas adalah teori perkembangan menurut para ahli. Teori yang pertama adalah teori perkembangan menurut Erikson. Dalam perkembangan ini itu berlangsung selama seumur hidup. Dan menurut Erikson ada 8 tahap perkembangan, yaitu tahap yang pertama adalah kepercayaan vs ketidakpercayaan. Fase ini dimulai pada 1 tahun pertama lahir. Fase yang kedua adalah fase otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu. Fase ini dimulai pada usia 1 hingga 3 tahun. Fase yang ketiga adalah fase prakarsa vs rasa bersalah. Fase ini dimulai pada usia 3 hingga 5 tahun. Fase yang keempat adalah fase mandiri dan rendah diri. Fase ini dimulai pada kanak-kanak pertengahan hingga akhir 6 tahun pubertas. Fase yang kelima adalah fase identitas vs kebingungan identitas. Fase ini dimulai pada usia remaja 10 tahun hingga 20 tahun. Fase yang keenam adalah keakraban vs keterkucilan. Fase ini dimulai pada dewasa awal 20 tahun hingga 30 tahun. Fase yang ketujuh adalah generativitas vs stagnasi. Fase ini dimulai pada usia dewasa menengah 20 tahunan hingga 50 tahunan. Fase yang terakhir, yaitu fase yang ke-8 adalah integrasi vs keputusan. Fase ini dimulai pada usia dewasa akhir hingga 60 tahun ke atas. Teori selanjutnya, teori kedua adalah teori kognitif Piaget. Di teori kognitif Piaget ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor yang diawali dari lahir hingga 2 tahun. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasi yang dimulai pada usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ketiga adalah tahap operasi konkret yang dimulai pada usia 7 hingga 11 tahun. Dan tahap terakhir, tahap keempat adalah tahap operasi formal yang dimulai pada usia 11 tahun hingga dewasa. Baiklah, teori selanjutnya adalah teori yang ketiga adalah teori psikoseksual menurut Freud. Teori seksual Freud ini ada 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap oral yang dimulai dari lahir hingga 1,5 tahun. Tahap yang kedua adalah tahap anal yang dimulai pada 1,5 tahun hingga 3 tahunan. Yang ketiga adalah tahap falik. Pada tahap ini dimulai pada usia 3 hingga 6 tahunan. Yang keempat ada tahap laten dan yang terakhir yang kelima adalah tahap genital. Baiklah, yang keempat itu ada teori perkembangan ekologi Bronfenbrenner. Nah, dia ini menyatakan bahwa perkembangan itu mencerminkan pengaruh dari sejumlah sistem lingkungan. Teori ini mengidentifikasikan 5 sistem lingkungan. Yang pertama itu ada mikrosistem. Ini merupakan lingkungan tempat individu hidup. Konteksnya mencakup keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Contohnya tetangga. Yang kedua itu ada mesosistem. Ini terdiri dari relasi di antara mikrosistem di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh terhadap mikrosistem lainnya. Nah, yang ketiga ini ada ekosistem. Nah, ekosistem ini sistem sosial yang paling besar di mana anak tidak terlibat langsung tetapi akan berpengaruh terhadap anak itu sendiri. Yang keempat ada makrosistem. Nah, ini merupakan budaya tempat individu hidup. Contohnya tradisi, agama, hukum adat. Yang kelima ada kronosistem. Nah, ini mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Nah, contohnya ini seperti internet. Selanjutnya ada teori perkembangan fisik dan kognitif balita usia 3-4 tahun. Yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan fisik yang secara nyata menandai masa kanak-kanak awal adalah pertumbuhan dalam hal tinggi dan berat tubuh. Tinggi badan pada masa kanak-kanak awal, rata-rata tinggi anak bertambah 2,5 inci dan berat badan akan bertambah 5-7 pon per tahunnya.
Selanjutnya ada perkembangan pada otak. Perkembangan otak pada kanak-kanak awal, yaitu pada usia 3 tahun, otak anak mencapai 95% ukuran otak dewasa. Otak anak usia 5 tahun menyerupai ukuran otak orang dewasa. Kanak-kanak awal terjadi milenasi, yaitu proses di mana sel-sel saraf tertutup lemak dan terisolasi dengan lapisan-lapisan lemak sehingga meningkatkan kecepatan perjalanan informasi melalui sistem saraf. Selanjutnya ada eksempel milenasi. Di area otak, koordinasi tangan dan mata belum selesai hingga usia 4 tahun. Pada kisaran 3-6 tahun, perubahan paling cepat pada bagian lobus frontal melibatkan tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan mempertahankan atensi terhadap tugas. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif. Dunia kognitif dari anak persekolahan memiliki sifat kreatif, bebas, dan penuh fantasi. Pandangan ahli mengenai perubahan kognitif di masa kanak-kanak awal yaitu tahapan praoperasional menurut Piaget. Menurut Piaget, pemikiran praoperasional adalah awal dari kemampuan rekonstruksi dalam pikiran terhadap hal-hal yang telah dicapai dalam bentuk perilaku. Tahap ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simbolik dan intuitif. Simbolik di sini terjadi antara usia 2-7 tahun. Anak memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Contohnya itu membuat coret-coret untuk mempresentasikan manusia, mobil, awan, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada berpikir intuitif. Terjadi antara usia 4-7 tahun, anak-anak mulai bernalar dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada orang dewasa. Yang kedua, teori Vygotsky. Teori ini terdapat some proximal development dan scafing. Some proximal development yakni suatu jajaran tugas-tugas yang sulit bagi anak-anak untuk dikuasai sendiri namun dapat dipelajari melalui bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Teori ini menyarankan agar dewasa atau kawan sebaya mengajar menggunakan scaffolding, menghadirkan orang yang lebih terampil. Selanjutnya ada pemprosesan informasi. Yang pertama ada atensi. Atensi di sini merupakan kegiatan memfokuskan sumber daya mental terhadap informasi tertentu. Atensi terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada atensi eksekutif dan atensi yang tertahan. Atensi eksekutif di sini maksudnya itu melibatkan perencanaan mengalokasikan tujuan atensi menuju sasaran, mendeteksi dan kompensasi kesalahan, mengawasi perkembangan tugas, serta menghadapi situasi rumit dan sulit. Selanjutnya ada atensi yang tertahan, yaitu adalah keterlibatan yang jauh dan mendalam dengan sebuah objek, tugas, kejadian, atau aspek dari lingkungan. Atensi pada anak prasekolah masih kurang terbagi menjadi dua,
Yang pertama, dimensi menonjol dan versi dimensi relevan. Yang kedua, perencanaan. Selanjutnya, memori. Memori adalah penyimpanan memori yang referensinya menyimpan. Memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek yaitu merupakan individu mampu mempertahankan informasi selama 30 detik selama tidak ada pengulangan terhadap informasi tersebut. Yang kedua, memori jangka panjang yaitu faktor yang mempengaruhi ketepatan memori pada anak kecil. Memori jangka panjang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perbedaan usia berkaitan dengan kepekaan anak terhadap sugesti. Jadi setiap usia pada anak juga berbeda terhadap kepekaan dan sugestinya. Yang kedua, perbedaan individual dalam kepekaan. Dan juga setiap anak juga berbeda terhadap kepekaannya. Selanjutnya, strategi dan pemecahan masalah merupakan anak kecil belum menggunakan strategi agar dapat mengingat, namun mereka dapat belajar dalam menggunakan strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah sederhana. Selanjutnya, teori of mind anak kecil yang merupakan merujuk pada kesadaran mengenai proses-proses mental sendiri dan proses mental orang lain. Dari usia 18 bulan sampai 3 tahun, anak-anak mulai memahami 3 kondisi mental, yaitu yang pertama, persepsi, yang kedua, emosi, yang ketiga, keinginan. Persepsi merupakan pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi yang dialaminya. Emosi yaitu reaksi penilaian negatif atau positif rangsangan yang diterima oleh orang tersebut. Keinginan yaitu segala kebutuhan yang diperlukan yang ingin dipenuhi setiap orang. Selanjutnya, perkembangan pada bahasa dan kepandaian balita. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Fase-fase perkembangan pada balita dan anak-anak. Menurut Jalango 1992, anak memiliki kosakata pada usia 3 tahun 200-300 kosakata yang dimilikinya. Pada usia 4 tahun, anak memiliki kosakata 1400-1600 kosakata yang dimilikinya. Jadi perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Disebabkan karena menggunakan bahasa untuk komunikasi atau bahasa terhadap orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai fase-fase perkembangan bahasa anak. Fase periode diferensiasi yang menyolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Tipe-tipe perkembangan bahasa anak ada dua. Yang pertama, egocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2 hingga 3 tahun. Yang kedua, socialist speech, terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Fungsi dari ini untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial. Dalam perkembangan bahasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, adapted information, terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Lalu ada kritis, menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Lalu ada perintah atau request dan ancaman. Ada pertanyaan dan juga jawaban. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama itu ada faktor kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat. Lalu ada intelijensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Anak yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat, sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa.
Lalu ada status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa, menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Selanjutnya, jenis kelamin. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibanding anak laki-laki. Lalu, hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat, penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tua tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung stagnasi atau mengalami kelainan, seperti gagap, kata-katanya tidak jelas, berkata kasar dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu ada kepandaian. Untuk tahap-tahap tumbuh perkembangan anak untuk usia 3 hingga 4 tahun. Seperti berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga, berjalan pada jari kaki, belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri, menggambar garis silang, menggambar orang, mengenal 2 atau 3 warna, bicara dengan baik, bertanya bagaimana anak dilahirkan, mendengarkan cerita-cerita, bermain dengan anak lain, dan menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudaranya. Keterampilan sensorik dan motorik anak di usia 3 hingga 4 tahun. Apa itu kemampuan motorik? Kemampuan motorik adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak. Berdasarkan kategorinya, kemampuan motorik itu terbagi menjadi 2, yakni motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Motorik kasar meliputi gerakan fisik yang melibatkan koordinasi beberapa anggota tubuh sekaligus dengan melibatkan otot-otot besar. Ketika anak berusia 3 tahun, anak akan gemar melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti melompat, berlarian ke depan, berlarian ke belakang. Lalu, pada anak usia 4 tahun, anak-anak masih sering menikmati berbagai aktivitas yang sejenis. Namun, mereka sekarang menjadi lebih berani. Mereka akan memulai memanjat meja atau kursi yang ada di rumah mereka guna memperlihatkan kemampuan atletik mereka. Lalu yang kedua, keterampilan motorik halus. Motorik halus memiliki kaitan erat dengan keterampilan fisik dalam penggunaannya melibatkan otot-otot kecil dan berhubungan dengan kemampuan fisik. Di usia 3 tahun, kadang-kadang anak-anak sudah memungut objek-objek yang paling kecil menggunakan ibu jari serta telunjuk mereka. Meskipun terlihat canggung di usia ini, tanpa disangka anak-anak dapat menyusun berbagai menara tinggi menggunakan balok-balok, dan juga anak-anak akan meletakkan balok-balok tersebut dengan penuh konsentrasi, namun sering sekali menjadi tidak lurus. Lalu pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak sudah memperlihatkan kemajuan yang bersifat substansial dan juga menjadi lebih cermat. Pada usia ini biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam membangun menara yang lebih tinggi menggunakan balok-balok karena mereka ingin meletakkan setiap balok dengan sempurna. Lalu ada kegiatan yang membantu perkembangan motorik anak di usia 3 tahun. Yang pertama, bantu si kecil menyendokkan pasir. Maksudnya, orang tua atau ibu dapat membantu anak untuk menyendokkan pasir atau kerikil dari satu wadah ke wadah yang lain. Lalu, tulis nama di atas kertas dan minta mereka menempel stiker. Misalnya, ibu menulis nama anaknya di atas kertas. Lalu, si ibu membantu anaknya untuk menempelkan stiker ataupun potongan-potongan kecil kertas supaya dapat membentuk nama yang ditulis. Yang ketiga, minta si kecil mengambil potongan kertas yang dengan pinset. Ibu menyediakan potongan-potongan kecil dari kertas, lalu memerintahkan anaknya untuk mengambil potongan-potongan tersebut menggunakan pinset. Lalu kegiatan yang membantu perkembangan motorik anak di usia 4 tahun. Yang pertama, bimbing ia saat menuangkan air ke cangkir. Saat ia ingin minum, ibu dapat membimbing anaknya untuk menuangkan air sendiri ke dalam cangkir mereka.
Lalu yang kedua, bantu si kecil menggunakan gunting. Misalnya, bantu si kecil untuk menggunting gambar-gambar yang di majalah lalu ditempelkan di kertas yang lain. Yang keempat, lempar bola ke dia lalu minta lempar kembali. Ini maksudnya orang tua dan anak dapat bermain lempar-lemparan bola karena itu dapat membantu perkembangan motorik daripada anak. Lalu yang terakhir, tempatkan pasir dalam wadah dan minta mereka menggambar garis atau bentuk lain di pasir menggunakan jari mereka. Yang kedua adalah sensorik. Sensorik adalah proses yang mengacu pada kemampuan otak untuk menerima, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara efektif yang disalurkan melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, serta sentuhan. Kemampuan sensorik anak usia 2 hingga 3 tahun diantaranya mampu fokus selama 3 menit, mampu duduk sendiri, mengamati buku yang ada di sekitar mereka, bisa memakai toilet dengan arahan orang lain, lalu mencocokkan bentuk benda yang sama. Lalu kemampuan sensorik anak di usia 3 hingga 4 tahun. Mereka telah mampu mencocokkan gambar-gambar. Lalu mereka juga mengerti konsep berganti dan bergilir. Lalu mereka juga mampu mengekspresikan emosi mereka. Mereka juga mampu memakai pakaian mereka sendiri, walaupun mungkin masih terbalik-terbalik. Lalu yang terakhir, mereka mampu bermain dengan temannya. Baiklah, selanjutnya itu ada isu-isu atau kasus pada balita usia 3-4 tahun. Nah, isu-isu yang sering terjadi ini yaitu pengaruh gadget. Pengaruhnya itu ada pengaruh negatif dan positif. Kalau pengaruh positifnya itu ada punya permainan atau film yang edukatif, yaitu membantu perkembangan si anak, menambah pengetahuan si kecil dan belajar menanggapi teknologi sejak dini. Yang kedua itu ada dampak negatif. Yang pertama itu ada hambatan terhadap perkembangan, kedua ada radiasi, ketiga itu ada kecanduan. Nah, untuk itu ini perlu banget peran orang tua untuk menanggulangi terutama dampak negatifnya. Nah, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.